welcome semuanya ke channel Koko Crypto. Ini adalah video pertama kali yang gue nunjukin muka. Buat video malam ini, kita bakal bahas berita yang terjadi di minggu terakhir di crypto market. Beberapa berita ini ada yang bullish, beberapa berita ini ada yang bearish, beberapa berita ini bener-bener baru muncul, baru keluar 5 menit yang lalu, ada yang 1 jam yang lalu, ada yang udah 3 hari yang lalu. Ya, semua berita signifikan bakal dibahas di sini di 1 minggu terakhir. Jadi kalau seandainya kalian excited, jangan lupa klik like dan subscribe kalau seandainya kalian belum. Tanpa buang waktu, kita langsung masuk aja ke news nomor 1 ya. Kalian harusnya semuanya udah tahu ya, apalagi kalau kalian trading meme coins, yaitu DOR. Ya, Pump Fund has been officially banned in the UK. Sebenarnya kita udah bahas ini 1 minggu yang lalu di live Koko Crypto ya, di sini di news ini, gimana kita udah bahas ya kalau seandainya setelah pump fund ini ditarget sama Donald Trump administration, setelah ada kasus nih dimana kalian tahu ya kasusnya ya, anak kecil live stream di pump fund, abis itu ngerak ribuan orang, abis itu langsung kabur, sampai sekarang nggak kedengeran ya. Sejak kasus itu, Donald Trump administration langsung ada meeting ada atau setidaknya ada rumor melakukan meeting sama Pump Fund sekaligus sama Solana blockchain, dan hari berikutnya langsung ada rumor breaking news Polymarket ya, ini prediksi Polymarket is giving a 97% chance that Pump Fund gets banned in the US by the end of the year. Dan ternyata bukan di US kejadiannya, di UK ya, United Kingdom, Inggris kalau kalian nggak tahu ya, Inggris. Tapi, gue mau kasih tahu sesuatu nih. Kenapa Pump Fund kena ban di Inggris? Ya, dan apa efeknya nanti untuk meme coins? Pertama kita lihat dulu kenapa. Dari Trade Ducky, UK regulator puts a ban on meme token platform Pump Fund, ya Pump.Fund, for lacking registration. Ternyata, habis kita kupas-kupas nih, Pump Fund cuman kurang registrasi. Ya, let's see how this one plays out. Kalau seandainya Pump Fund actually ngasih registrasi, ada kemungkinan kalau Pump Fund ada kemungkinan bisa balik lagi, ya, kembali lagi seperti awal, ya, giving meme coins saja setiap harinya, ya. Efeknya apa kalau seandainya lebih banyak negara itu mulai ngeban pelan-pelan ya, ngeban Pump Fund. Efeknya adalah, ya jelas ya, kalian tahu jelas ya. Koin-koin kayak misalnya kayak Luce yang kalian tahu, Mudeng yang kalian tahu, Fog yang kalian tahu, apalagi misalnya dan lain-lain lah, ratusan bahkan ribuan meme coins yang ada di Solana itu semuanya berawal di Pump.Fund ya. Sekarang bayangin aja the future of meme coins kalau seandainya Pump Fund masih ada, itu basically stabil atau makan lebih banyak gara-gara orang-orang banyak yang makin sadar kalau bikin meme coins itu meskipun risky banget ya, karena belum tentu meme coins itu di pick up sama siapapun ya, tapi orang-orang jadi makin banyak yang pengen bikin meme coin sendiri. Bedanya kalau seandainya UK mulai ngeban, misalnya US ngeban, China ngeban, misalkan ya, Korea Selatan ngeban dan lain-lain ngeban ya, supply dari meme coins itu tadinya misalnya stabil di 100 koin per minggu, let's say 100 koin per hari maybe ya, 100 koin per hari, sekarang langsung turun jadi mungkin 10 koin per hari. Nomor 1, bakal bikin supply koin baru di Solana semakin sedikit. Tapi, itu agak jelek ya. Tapi bagusnya adalah koin-koin yang udah ada di Solana sekarang, yang sekarang lagi surviving ya di Solana, itu bakal dapat lebih banyak attention gara-gara Solana, bisa dibilang regulasi di Solana, karena Pump Fund itu di Solana juga, regulasi di Solana bakal semakin ketat. Jadi cuman koin-koin yang bisa dibilang di filter out nih, yang benar-benar bisa survive. Ya, bagus kalau seandainya salah satu koin yang kalian pegang survive. Kalau seandainya inevitably misalnya di ban. Tapi kita nggak tahu ya, apakah bakal di-unban atau bakal di-ban lebih banyak negara. Selain itu, selain di-ban, Pump Fund juga melakukan banning ke negara. Lucu ya, negara nge-ban Pump Fund bilang, "Hah, gua nge-ban negara aja." Pump Fund, ada berita baru nih yang gue baru benar-benar tahu ya. Pump Fund officially banned Indians di India from accessing the website. Gue terus terang baru pertama kali dengar kayak gini. Dimana kayak gitu ya, ada kemungkinan mungkin di India memang banyak banget scammers. Emang rata-rata
Orang-orang yang join, bisa dibilang join pump fund itu adalah orang-orang di luar Amerika, ya, di luar Amerika yang pengen bener-bener make quick buck abis itu kabur selamanya, ya, dan maybe rata-rata di India. Selain itu, berita bearishnya nggak hanya stop di sampai situ ya. Kita juga ada berita bearish dari Solana sendiri, yaitu Solana ETF itu sendiri. Kemarin, kalau seandainya kalian ngikutin berita, Solana ETF itu finally di-propose sama Grayscale. Hari ini baru keluar hasilnya. SEC rejecting Solana ETFs. Waduh, guys. Kita udah hampir melihat bull run yang bener-bener parabolik nih. Kita mungkin cuma butuh 1-2 katalis lagi buat bener-bener nge-propel altcoin sampai all-time high baru. Terus kita dapat news kayak gini, ya. SEC nge-reject Solana ETF. Ada rumor sebagai Gary Gensler's parting gift. Ingat, Gary Gensler dipecat nanti Januari ya, bukan sekarang. Sampai sekarang dia masih jadi ketua SEC. Mungkin ya ada rumor kalau SEC rejecting Solana ETF ini adalah parting gift-nya si Gary Gensler sebelum dia bener-bener turun posisi. Lucu ya, bener-bener ini udah di level petty-nya, udah level tinggi banget ya. Kita langsung masuk ke next news. Ngomongin tadi Gary Gensler, kita harus ngomongin Trump, karena Trump yang mecat. This just in, 6 Desember ya. This just in, President-elect Trump appoints David Sachs. Jadi dia nge-point nih, David Sachs as White House cryptocurrency and Alcazar. Wow. As White House cryptocurrency and Alcazar. Basically, kalau bahasa kasarnya, yang bakal tanggung jawab cryptocurrency di Gedung Putih atau White House. Very bullish ya. Sekarang finally kita ada satu orang yang bakal in charge of full cryptocurrency. Bukan hanya aset risky. No, udah nggak lagi. Cryptocurrency, udah dinamain sekarang. Sangat bullish. Next news lagi. Bitcoin Magazine, this just in. US Bitcoin ETFs now hold more BTC than Satoshi Nakamoto. US ETF, posisi Bitcoin US ETF itu melebihi posisi Bitcoin Satoshi Nakamoto, yaitu foundernya Bitcoin sendiri. My God. MicroStrategy tentu nomor 4, Binance nomor 3, dan US government nomor 5, Chinese government nomor 6, Bitfinex, Kraken, Block One, Robinhood, semua exchange yang bisa trading Bitcoin. Guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu kalian ke sponsor video malam ini, yaitu Chainbank. Ya, chainbank.network. Chainbank.network adalah project yang bertujuan untuk ngejadi neobank Web3 multi-chain pertama kali. Maksudnya apaan kok? Gua kagak ngerti, ya. Kita breakdown satu-satu ya. Web3 neobank, ya. Ini mengacu kepada jenis bank yang beroperasi sepenuhnya online dan sekaligus ngemanfaatin teknologi blockchain. Aplikasi Chainbank ini secara khusus berfokus pada membuat transaksi kripto menjadi mulus. Jadi pikirin aja banking di Web3, ya. Kalian bisa lihat ya berapa banyak payment method yang actually mereka support. Swift, Mastercard, Visa, Google Pay, Apple Pay, dan SEPA. Ini untuk yang orang-orang Eropa. Mereka juga punya target untuk menjadi multi-chain bank pertama di crypto history. Ya, multi-chain kalau kalian nggak tahu, itu basically bisa connect di network Solana, Binance, Ethereum, Bitcoin, dan lain-lain. Jadi semua blockchain bisa di-connect langsung di DEX. Bukan DEX ya, langsung di website ini bisa dibilang lah. Saat pertama kali gue dikasih opportunity buat ngambil project ini, gue agak skeptis gara-gara kalian tahu ya kalau gue sebenarnya nggak suka DeFi. Tapi setelah habis gue gali-gali ya, ini tuh bukan DeFi sama sekali. Lihat, kalian bisa dapat kartu langsung. Ini bukan DeFi sama sekali. Ini bener-bener perbankan di Web3. Inilah yang bener-bener gue sukai dengan sama Chainbank ini gara-gara mereka melanjutkan visi Satoshi Nakamoto, yaitu menjadikan kripto sebagai alat tukar, nilai tukar, bukan hanya sebuah investasi. Jadi bayangin guys, oke? Crypto made easy with Google Pay and Apple Pay. Kalian bisa langsung beli pakai Apple Pay atau Google Pay atau semua yang tadi yang gue bilang ya, semua payment method di atas, kalian bisa beli langsung kripto di aplikasinya mereka, dan kalian bisa langsung transfer ke orang lain kripto.
lewat aplikasinya mereka atau lewat kartunya sendiri. Ini itu bukan lagi DeFi. Ini masuk RWA, narasi RWA. Look at this. Cash made simple. Semuanya dijadiin satu. Bener-bener bagus banget ya. Gue suka banget project-project kayak gini yang bener-bener kita bisa megang fisik kripto kita sekali. Jadi biar kalau seandainya kayak kartu biasa, kayak duit kita actually bisa megang duit kita langsung. Bedanya ini duitnya dalam bentuk crypto. Beberapa tujuan dari Chainbank ini membuat project kayak gini, RWA ini, untuk nge-bridging antara traditional finance dan DeFi, ya, sekaligus menawarin kalian semua, user semua, sebuah platform untuk mengelola aset digital. Sekaligus ngasih kalian fitur-fitur kayak perbankan biasa. Kalian dapat cashback. Tuh, astaga, bagus banget ya. Kalian dapat cashback, kalian dapat withdraw, free ATM withdraw, dan lain-lain. Kalian bisa cari aja sendiri ya. Sayangnya adalah ini masih, atau bukan sayangnya ya, tapi lebih ke bagusnya adalah ini masih dalam pre-sale. Ya, masih dalam pre-sale, koinnya masih belum ada, kartunya juga masih belum ada. Jadi ini salah satu chance ya, kalau seandainya kalian suka pre-sale, ya, ini adalah salah satu chance buat kalian nge-pick up ini project sebelum besar. Karena yaitu, Chainbank masih dalam tahap awal pengembangan, masih dalam early development. Aplikasinya dan produknya, kartunya ya, itu diharapkan untuk keluar Q4, yaitu sekarang ya, Q4 tahun ini, atau Q1 tahun depan. Kalau kita lihat Twitternya sebentar, Twitternya juga sangat aktif ya, gara-gara yaitu, karena mereka mau launching akhir tahun ini, awal tahun depan, Twitter mereka tuh bener-bener full of tweets ya, bener-bener nge-update kalian kalau, oh, kita siap nih untuk jalanin project-project ini, project-project itu, dan kita siap untuk smashing our roadmap. Chainbank launches soon ya, pas banget sama apa yang kita bilang tadi, bener-bener sekitar sisa sebulan lagi lah, kurang lebih lah, sisa sebulan lagi kalau seandainya kalian bener-bener pengen masuk pre-sale-nya. Ya, kalian mau masuk pre-sale di atas, get Chainbank now. Gak hanya itu guys, white paper-nya juga penuh sama roadmap, sama tokenomics, sama affiliate programs dan lain-lain. Dan kalau seandainya kita lihat roadmap-nya sebentar nih, Chainbank token pre-sale Q4 dan MVP app-nya, aplikasinya itu bakal muncul di Q1, sekaligus loyalty program, Web3 wallet bakal muncul di Q2, dan ekstra inilah bakal muncul di Q3. Selain itu guys, kita lihat tokenomics-nya ya. Tokenomics-nya buat early investors dan pre-sales itu dikealokasiin 30%. Dengan TGE unlock, token generation event unlock 5%, over 8 bulan linear vesting. Kalian bisa cek sendiri-sendiri lah ya. Kalau seandainya kalian pikir tokenomics-nya oke menurut kalian, dan bener-bener ini banget ya, detail banget pekerjaannya untuk tokenomics ya, dan kalian suka banget pre-sale, gas! Chainbank.network, link pertama di description video ini. Sejujurnya gue suka banget project-project kayak gini ya. Project-project kayak Chainbank, XRP, dan lain-lain yang fokus on RWA banking. Karena menurut gue ya, the future of banking, masa depan perbankan itu bukan lagi tuh di traditional finance, tapi di Web3. Karena fees-nya lebih murah. Kalian transaksi dari misalnya Amerika ke Indonesia jauh lebih murah. Rate lebih murah. Ganti rupiah ke USDC turun lagi ke rupiah, lebih murah juga, tanpa ada kena fee dari money exchanger lah, ataupun rates-nya perbankan tradisional. Gue bener-bener pengen lihat project ini sukses ya. Dan kalau seandainya kalian interested, jangan lupa klik link pertama in the description dan join Chainbank now. Next news dari Radar Hits, new Bitcoin will replace gold, bakal menggantikan gold as the leading store of value within 10 years. Sangat-sangat bullish lagi nih. Kata siapa? Kata Bernstein. Siapa itu Bernstein? Bernstein Alliance, salah satu institution financial institution di United States terbesar, bilang gold bakal di-replace sama Bitcoin. Next news. Breaking news. Czech Republic. Sekarang kita masuk ke negara-negara nih. Tadi kita udah ngomongin Solana, tadi kita udah ngomongin Trump, sekarang kita masuk ke negara-negara. The Czech Republic eliminates atau menghilangkan capital gains tax on Bitcoin. Oh my god, ini sangat bullish lagi ya. Jadi akhirnya guys, orang-orang yang megang Bitcoin long term, held for 3 years ya, long term tidak bakal kena tax sama sekali. Kalau kalian nggak tahu ya, tax di Amerika itu 40%. Jadi bayangin guys, kalian megang Bitcoin naik 40%, kalian mau tarik, bayar pajak 40%. Kalian gain nothing ya, rugi. Break even beneran.
Bagusnya negara-negara nih mulai menghilangkan pajak untuk kripto. Very bullish ya. Selain Czech Republic, boom. Breaking news dari Crypto Geek. United States of America, negara Amerika, to remove all taxes on XRP and crypto as it partners with Ripple and other institutions. GG sekali ya. Meskipun ini baru rumor, tapi to remove all taxes on XRP. Sangat bullish. Next news lagi. Sekarang kita udah ngomongin tentang Amerika. Kita masuk ke pemain kripto atau influencer kripto yang paling besar di Amerika. Bukan YouTuber kripto, bukan orang-orang kayak meme coin analis dan lain-lain, tapi yang gue mau ngomong sekarang adalah si Elon Musk. Kalau seandainya kalian datang dari cycle kemarin, Elon Musk ngepost gambar ini, the exact gambar ini sebelum Doge naik drastis. Beneran, gambarnya sama yang dia post. Bener-bener gambarnya ini juga ya. Dan dia finally ngepost lagi. Ini mengindikasikan dua hal. Nomor satu, pay attention to Doge. Nomor dua, bull run is here. Next lagi, selain Elon Musk nih ngepost ini, which is something bullish ya, meskipun dia nggak ngomong apa-apa, sesuatu yang bullish. Tapi kita langsung lihat sesuatu yang bearish yang dihadapi Elon Musk baru-baru ini. What a scam. Oh no, Elon Musk kalau bilang what a scam, kita harus cek ya, apa yang dia bilang scam. Ternyata news dari Sam Altman dan OpenAI. Ingat afiliasi kripto untuk OpenAI apa? WorldCoin. Exclusive OpenAI to remove non-profit control and give Sam Altman equity. Basically, OpenAI sekarang bakal nge-remove bukan regulasi sih, tapi tipe non-profitnya, kontrol non-profitnya, dan bakal ngasih semua duit yang selama ini digalang ke Sam Altman. Curang ya, tapi CEO emang bisa kayak gitu ya. Sam Altman taking advantage of Elon Musk's investment of 100 juta non-profit. Homeboy about to get a big payout with OpenAI. Bayangin Elon Musk Foundation, investasinya Elon Musk basically nge-invest 100 juta total dengan ekspektasi non-profit, tapi tiba-tiba hampir semua duit bakal dimasukin ke Sam Altman. What a scam, sesuai apa yang dia bilang. Next, news. Keren nih guys. US Treasury just called Bitcoin digital gold. We are so back. Nih, trends in digital assets growth and usage rapid growth from very low levels dan lain-lain. Kita nggak peduli semuanya. Yang kita peduli cuma yang ini. Kata-kata yang mereka pakai untuk nge-describe Bitcoin. Ya. Dari the US Treasury. Dari orang-orang yang menghandle anggaran negara dan investasi negara basically. Primary use case for Bitcoin seems to be the store value aka digital gold. Ya udah selesai. Kalau US government sudah meng-acknowledge kalau Bitcoin bakal jadi store of value, digital gold, karena selama ini US government tidak pernah meng-acknowledge Bitcoin itu sebagai sound investment sampai tahun ini doang. Tahun ini doang mereka baru benar-benar oke, mungkin Bitcoin ini bisa dijadikan investasi deh kayaknya. Finally, kita bisa mungkin strategic reserve, Bitcoin sebagai investasi, long term, dan lain-lain. Malah Donald Trump aja bilang Bitcoin bakal dibuat untuk ngebayar national debt yang 30 triliun kalau nggak salah. Ya nih guys, 36 triliun ya, malah naik 1 triliun. Donald Trump bilang katanya, kita invest ke Bitcoin, kita bisa bayar national debt. Gila banget. Tapi finally, pemerintah Amerika sudah nge-acknowledge kalau Bitcoin is here to stay long term. Itu kata kuncinya, long term. We are so back. Sama chart terakhir guys, karena udah ngomongin makro, kita harus juga ngomongin pasar yang paling besar, yang paling menginfluence Bitcoin, yaitu pasar saham. Dan finally guys, stock market getting close to saying goodbye to greed. Ya, ini bukan bullish kok. Betul. Ini bukan bullish sama sekali. Karena kalau seandainya kita lihat di charts saham S&P 500, ini bukan Bitcoin ya, S&P 500.
itu udah ngelakuin all time high juga sama kayak Bitcoin. Saham tuh tidak pernah naik setinggi ini, ya. Dan kita udah bahas berkali-kali di members, semua video ini khusus buat members only, dan kita juga udah bahas di playlist nih, full playlistnya, 11 video tentang proyeksi resesi global 2025. Ada kemungkinan besar kalau seandainya resesi Amerika yang bakal terjadi tahun depan, bakal dimulai dari saham, crashing down ke bawah, dan membawa semua market kanan kirinya. Dan finally kita ada basically kayak signal atau tanda-tanda nih, kalau seandainya ada kemungkinan kalau S&P dan stock market getting close to saying goodbye to greed, masuk ke netral, dan semoga aja tidak, tapi ada kemungkinan bakal masuk ke fear, di mana stock market bakal turun. Anyway guys, segitu dulu buat news malam ini. I will see you guys in the next live atau video, terserah kalian mau nonton yang mana duluan ya. Jangan lupa guys, kalau seandainya kalian belum, jangan lupa klik like dan subscribe, and I will see you guys in the next live or video.